Shalom saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pada minggu ini kita masih dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, saat kita sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita angkat satu pujian sungguh besar. Sepanjang hidupku, caranya telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan iman kita memuji ini kepada Tuhan, sungguh besar setia. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caranya telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan.
Terima kasih Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan kami beribadah bukan di rumah-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah ya Tuhan, saat kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang berkarya Tuhan, biar hanya nama-Mu yang disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Pelangi sehabis hujan.
kasih-Mu nyata padaku, layaklah tubuh yang tepat. Besi langit benar terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, inilah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai yang abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Saya persilakan untuk hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa kami masih boleh berkumpul bersama-sama walaupun dalam keadaan tidak tatap muka, namun secara online. Bapa yang di dalam surga, kami memerlukan firman-Mu di dalam hidup kami senantiasa. Tanpa firman-Mu Tuhan, maka rohani kami akan kosong, rohani kami akan sakit, rohani kami akan lemah. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua boleh menyiapkan hati kami, hati seorang murid yang mau ditegur, mau dinasihati, mau diajar oleh Sang Guru Agung itu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu yang mendengar akan firman-Mu boleh memperoleh kekuatan baru, memperoleh pencerahan baru, sehingga kami boleh menata hidup kami ke depan sejalan seturut dengan firman-Mu. Sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, dan biar nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada beberapa minggu yang lalu saya sudah membawakan tema Nebukadnezar bagian yang pertama. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan tema tersebut, yaitu Nebukadnezar yang kedua. Di dalam bagian ini saya akan membahas tentang bagaimana Nebukadnezar bertemu dengan Allah, mengenal Allah Daniel, mengenal Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan menjadi umat pilihannya. Dalam Nebukadnezar yang bagian yang pertama, saya sudah membahas tentang mimpi Allah versus mimpi manusia. Makna mimpi dari Allah Yahweh yang dibukakan kepada Raja Nebukadnezar oleh Daniel adalah bahwa Allah semesta langit
akan mendirikan kerajaan yang tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Mimpi itu berhadapan frontal dengan obsesi Raja Nebukadnezar yang ingin mewujudkan dirinya sebagai kepala dari emas tua. Daniel 2 ayat 32 dan 38. Dengan mendirikan sebuah patung yang terbuat dari emas. Daniel 3 ayat yang pertama. Yang mengedepankan mimpinya sendiri. Dan Allah Yahweh memporak-porandakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Nebukadnezar yang kedua ini, saya akan membahas tentang bagaimana Nebukadnezar bertemu dengan Allah, dan melalui pertemuannya dengan Allah itu, pengenalannya akan Allah Yahweh berkembang. Perbedaan reaksi Nebukadnezar dalam meninggikan Allah dalam mimpi yang pertama dan dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala menunjukkan adanya perkembangan ke arah pengenalan akan Allah. Di dalam mimpinya yang pertama, Daniel 2 ayat 47, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja Nebukadnezar sujud menyembah Daniel dan memuliakan Daniel. Perhatikan di sini. Bedakanlah dengan bagaimana pernyataan Nebukadnezar pada perapian, pada peristiwa perapian yang menyala-nyala. Di dalam Daniel 3 ayat 28 sampai 29. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, kata Nebukadnezar, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kita bisa melihat di sini dari reaksi tersebut bahwa peristiwa mimpi yang pertama, ikatan hati, ikatan emosional antara Nebukadnezar dengan Allah Yahweh tidak terlihat, sehingga perkataan itu hanya berupa pujian dari seorang yang belum bertemu dengan Allah secara pribadi. Namun pengejawantahan Allah dalam peristiwa mimpi yang pertama direfleksikan dalam diri Daniel. Namun Nebukadnezar hanya mengenal Daniel saja, bukan Allah. Ini nampak dari sikapnya terhadap Daniel ketika ia sujud kepada Daniel dan memuliakan Daniel. Dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar melihat anak dewa yang mendampingi Sadrak, Mesah, dan Abednego dalam dapur api itu. Daniel 3 ayat 25. Para penafsir mengatakan bahwa itu adalah penampakan prainkarnasi dari Yesus Kristus, oknum kedua Tritunggal dalam perjanjian lama, atau yang disebut dengan teofani. Kesaksian ketika Nebukadnezar melihat anak dewa tersebut adalah kisah awal perjumpaannya dengan Allah. Sekalipun tidak diceritakan
bahwa Nebukadnezar bercakap-cakap dengan anak dewa tersebut. Dan bagaimana detail kelanjutan kisah tersebut. Karena perjanjian lama hanya menyebutkan kisah tersebut dalam hanya satu ayat saja. Namun saya percaya bahwa peristiwa tersebut sangat berkesan mendalam pada diri sang raja. Keberpihakan raja di dalam Daniel 3 ayat 29 dengan memberikan perintah akan menghukum setiap orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah ikatan emosional yang mulai tumbuh dalam hatinya. Sekalipun ia masih menyatakan Allah Yahweh itu adalah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego, sama seperti reaksi pada pertemuan Paulus dengan Allah di jalan raya ke Damsik, saat mana ketika itu Paulus belum mengenal siapakah yang ditemuinya dengan berkata, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Kisah 9 ayat 5. Namun saya percaya bahwa peristiwa melihat anak dewa itu adalah awal perjumpaan Nebukadnezar dengan Allah. Dari situlah relasi pribadi dengan Allah dimulai dan akan berlanjut mencapai klimaksnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang relevan dengan keadaan kita sekarang adalah bagaimana kita tahu bahwa kita masih di dalam sistem kita sendiri? Ataukah kita sudah mengalami perobohan sistem dan berada di dalam mimpi-mimpi Allah? Suatu test case yang sederhana adalah dengan mengukur diri kita sendiri. Apakah masih ada norma, nilai, atau prinsip hidup yang bila kita terapkan akan bertentangan dengan mimpi-mimpi Allah? Sejauh mana minat kita terhadap pengembangan relasi kita dengan Allah? Apakah kita sudah memberikan prioritas tertinggi dalam melaksanakan amanat agung? Sejauh mana kita melibatkan diri dalam mensukseskan amanat agung tersebut? Secara sederhana, apakah kita masih punya alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal dan baik, namun itu sebenarnya merupakan penghalang bagi terwujudnya mimpi-mimpi Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Steve Jobs, pendiri Apple, meninggal tanggal 5 Oktober 2011 dalam usia 56 tahun karena penyakit kanker pankreas, dan seluruh dunia memujanya. Barack Obama menyebutnya salah seorang inovator terhebat di Amerika. Bill Gates, pemilik Microsoft, mengatakan bahwa Steve Jobs, pesaing sekaligus sahabat. Pendiri Google bilang, dia panutan kami. Dan yang lebih hebat lagi, Steve Jobs mengatakan bahwa ia bukan hamba uang. Ketika ia berkata, saya dihargai dengan bayaran $1 juta pada usia 23 tahun. Dan lebih dari $10 juta pada usia 24 tahun. Bahkan lebih dari $100 juta pada usia 25 tahun. Tetapi kenyataan ini tidak menjadi penting, karena saya tidak menaruh fokus perhatian saya pada uang. Luar biasa. Seorang yang kemudian sangat berhasil dan menjadi salah seorang yang terkaya berkata seperti itu. Tidak menaruh fokus perhatian saya pada uang yang saya terima. Apa yang saya lakukan bukan memberikan kemudahan bagi orang lain, ini kata Steve Jobs, tetapi membuat mereka menjadi lebih baik. Waktu kalian terbatas, jadi jangan habiskan hidup ini dengan semata bergantung pada pandangan orang lain. Jangan terperangkap dengan dogma yang hanya berisi pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan akan pendapat orang lain menenggelamkan buah pikiran pribadi kalian. Dan yang terpenting, peganglah teguh apa yang menjadi intuisi dari suara hatimu. Orang lain juga ingin melihat apa yang menjadi pandangan kalian sebenarnya. Ini adalah kata-kata Steve Jobs yang nampaknya memang sangat bijaksana. Nampaknya semua pendirian Steve Jobs ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang Alkitabiah. Betulkah? Bila tidak, di manakah letak salahnya?
Steve Jobs memang nampaknya mendedikasikan hidup ini bagi pengembangan kualitas diri sebagai prioritas kepuasan kerja yang tak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Ia mengubah dunia ini menjadi lebih baik dengan inovasi dan kejeniusannya. Lalu kalau begitu, di mata letak salahnya? Ia memang ingin melihat setiap orang menjadi dirinya sendiri, yang inovatif dan tidak terperangkap terhadap dogma dan pandangan orang lain. Dengan kata lain, ia ingin setiap orang mengembangkan dirinya sendiri semaksimal mungkin, menciptakan mimpi-mimpinya sendiri, menetapkan sistemnya sendiri, untuk kemudian mewujudkan mimpi-mimpi tersebut dan menikmatinya. Dia tidak mau menerima mimpi-mimpi orang lain dan sebagai gantinya. Ia menciptakan mimpi-mimpinya sendiri dan mewujudkannya. Dan ia berhasil. Pertanyaannya, apakah semua kejayaan, kemasyhuran dan keharuman nama besar itu merupakan mimpi-mimpi Allah yang memuliakan Allah? Ataukah itu hanya sekedar patung emas tinggi 27 meter yang dibangun untuk mengukuhkan sistemnya sendiri dan membuang sistem ilahi yang Allah ingin kita semua lakukan? Akankah norma dan nilai yang Steve Jobs tawarkan itu akan menjadi acuan hidup kita, dan kita bahkan menukarkan norma dan nilai Alkitabiah yang bertentangan dengan itu demi sebuah keberhasilan semu di kesementaraan waktu? Pengembangan diri yang berpusat pada diri sendiri, yang antroposentris, yang tidak paralel dengan pengenalan akan Allah yang benar, yang teosentris, di dalam diri Kristus, seperti yang diajarkan oleh New Age Movement dan humanisme sekuler, bagaimanapun secara hakiki, hanyalah perwujudan dari mimpi-mimpi manusia, dan bukan mimpi-mimpi Allah. Karena mimpi-mimpi Allah tidak hanya berhenti pada keberhasilan di dunia yang fana ini saja, namun menjangkau sampai ke dimensi kekal. Dan Steve Jobs gagal untuk mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 4 ayat 34 dan 35 serta 37 ini akan menjadi ayat mas kita pada bagian yang kedua ini. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini adalah klimaks dari proses pengenalan Nebukadnezar akan Allah yang benar di pasal 4. Sebelum sampai pada pernyataan yang spektakuler ini, ada proses, termasuk proses yang menyakitkan, yang harus dilalui dan dialami oleh Nebukadnezar. Di dalam mimpi-mimpi Allah atau rencana Allah, ada target dekat dan target jauh. Target dekat itu berkaitan dengan Raja Nebukadnezar itu sendiri. Sedangkan target jauh berhubungan erat dengan datangnya kerajaan Allah yang akan terlaksana dalam diri Kristus di perjanjian baru. Di dalam target dekat, saya yakin bahwa Allah mengasihi Nebukadnezar. Bukan karena dia adalah Raja Kasdim yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memelihara bangsa Israel di pembuangan Babel, namun sebagai pribadi.
dari kisah hidup Nebukadnezar dalam Daniel 1 sampai dengan 4, saya percaya bahwa Nebukadnezar adalah satu dari sedikit orang bukan Israel yang merupakan orang pilihan Allah di zaman Perjanjian Lama. Ada beberapa indikasi atau bukti yang menguatkan argumen tersebut. Yang pertama, selama ini kita sering hanya menekankan kisah tentang pembuangan Babel dari sudut pandang dan kepentingan bangsa Israel, sehingga terkesan bahwa orang bukan Israel, termasuk bangsa Kasdim dan Nebukadnezar, hanyalah figuran belaka dalam sejarah keselamatan Israel. Saya ingin melihatnya secara berbeda. Dari sisi bangsa Israel, Israel dihukum karena jauh dari Allah, sehingga mengalami pembuangan Babel selama 70 tahun. Namun dari sisi bangsa Kasdim, melalui sistem yang mereka bentuk, Allah melaksanakan rencana panggilannya terhadap Nebukadnezar secara pribadi melalui 4 serangkai Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego yang menjadi kawan sekerja Allah. Melalui jalan penyerahan Nebukadnezar ke Yehuda dan kekalahan Yehuda, maka terjadilah interaksi yang intens antara Nebukadnezar dengan orang-orang buangan yang kemudian berlanjut pada terlaksananya panggilan kepada Nebukadnezar. Interaksi positif antara Nebukadnezar dengan 4 serangkai memang sangat bermanfaat bagi bangsa Israel di perbuangan. Dengan penyertaan Allah dan hikmat yang diberikan Allah kepada 4 serangkai ini, bangsa Israel diperlakukan secara istimewa oleh Nebukadnezar selama masa pemerintahannya. Namun di pihak lain, ada berkat Abraham yang diperoleh Nebukadnezar khususnya. Berkat ini bukanlah berkat yang fana, tetapi berkat yang kekal dan baka. Sama seperti kita menjadi Israel rohani karena memperoleh berkat Abraham itu. Nampaknya istilah Israel rohani tidak pertama-tama dimulai setelah kedatangan Kristus di dunia di dalam Perjanjian Baru, tetapi jejaknya sudah bisa dilihat dalam panggilan Nebukadnezar, seorang yang bukan Israel tapi orang Kasdim 600 tahun sebelum Masehi. Di dalam Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan universalitas misi penyelamatan ini sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6. Atau Yesaya juga 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekalipun gemanya baru menjadi sangat nyata ketika Paulus dipanggil untuk menjadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi pasca kebangkitan Kristus di Perjanjian Baru. Namun sebenarnya pengutusan misi itu sudah dimulai ketika 4 serangkai itu dikirim oleh Allah sendiri untuk memanggil seorang raja besar yang non-Yahudi dan menerima kasih karunia-Nya. Hanya sedikit orang asing di masa itu yang mempunyai privilege yang semacam itu. Yang kedua, adanya relasi pribadi yang berkembang meningkat antara Nebukadnezar dengan Allah. Mulai dari mimpi yang pertama, perapian yang menyala-nyala yang merupakan awal perjumpaannya dengan Allah, dan kemudian mimpinya yang kedua, kegilaan Nebukadnezar, dan akhirnya pengakuan Nebukadnezar terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Yahweh sebagai Allahnya secara pribadi. Perhatikan di sini bahwa peningkatan hubungan pribadi itu semata-mata adalah kasih karunia Allah,
bukan inisiatif Nebukadnezar, tetapi Allah lah yang mengambil inisiatif untuk mengembangkan hubungan ini sampai ke tingkat yang sangat pribadi. Allah dalam kedaulatannya yang absolut, yang semata-mata berinisiatif untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Nebukadnezar melalui rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam mimpi yang pertama di dalam Daniel 2, apakah tujuan Allah memberitahu mimpi dan maknanya kepada Daniel itu hanyalah untuk menyelamatkan 4 serangkai ini saja dari hukuman raja? Nampaknya tidak demikian. Allah juga bermaksud berkomunikasi dengan Nebukadnezar secara pribadi melalui mimpi tersebut, yaitu memberitahukan kepada Nebukadnezar apa yang akan terjadi dan agar raja mengenal pikiran-pikirannya. Daniel 2 ayat 29-30. Di dalam Ayub 33 ayat 14-15, salah satu cara Allah berfirman atau berkomunikasi adalah melalui mimpi dan penglihatan pada waktu malam. Siapakah Nebukadnezar sehingga Allah begitu meluangkan waktu untuk mempedulikannya? Apakah hanya karena dia adalah seorang raja besar yang bisa dimanfaatkan Allah demi kepentingan umat pilihannya? Tidak. Ada pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan dan ajarkan kepada Nebukadnezar tentang siapakah Allah Yahweh itu, bagaimana sifat-sifatnya, apa rencananya atau mimpi-mimpinya, dan Nebukadnezar perlu tahu itu. Dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala Daniel 3, apakah tujuan Allah melakukan mujizat itu hanya sekedar untuk melepaskan Sadar, Mesa, dan Abednego dari kematian mereka saja? Saya yakin tidak. Allah bermaksud mendobrak sistem sekuler yang dibangun oleh Nebukadnezar, yang pada dasarnya adalah kepongan seorang manusia di hadapan Allah. Allah ingin mengajarkan sistemnya sendiri yang ilahi untuk memberikan wawasan baru kepada Nebukadnezar karena ia mengasihinya. Di sini Allah turun dari singgasananya di surga dan berkenan menemui Nebukadnezar dalam bentuk anak dewa di dalam perapian. Seberapa berhargakah Nebukadnezar sehingga oknum kedua Tritunggal mempedulikannya dengan menampakkan diri dalam perapian tersebut? Yang ketiga, dalam mimpi yang kedua, Daniel 4, dan kegilaan Nebukadnezar, Allah bekerja lebih lanjut dan lebih dalam. Allah ingin mengubah karakter Nebukadnezar. Karena walaupun secara wawasan dan pengetahuan Nebukadnezar sudah mulai tahu siapakah Allah Yahweh, tetapi perubahan karakter ternyata membutuhkan pengalaman yang lebih keras yang berhubungan langsung dengan dirinya daripada sekedar hanya wawasan dan pengetahuan. Nebukadnezar perlu untuk mengalaminya secara pribadi. Seperti dalam nasihat Daniel, dalam Daniel 4 ayat 27 menjelaskan karakter Nebukadnezar yang perlu diubah, yaitu tidak melakukan keadilan, tidak menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang bersalah dan tertindas. Dalam peristiwa ini, tindakan Allah tidak mungkin ditafsirkan lain karena tidak ada kepentingannya secara langsung dengan penyelamatan orang Israel atau 4 serangkai itu. Tetapi karena Allah semata-mata ingin berkomunikasi dan mengajar Nebukadnezar. Dalam peristiwa ini menjadi sangat jelas kasih karunia Allah terhadap Nebukadnezar secara pribadi. Allah menjadikan Nebukadnezar berharga di matanya. Pendobrakan sistem di sini tidak hanya ditunjukkan dengan tidak berjalannya sistem manusia itu, namun juga dengan penghapusan sistem melalui hilangnya ingatan Nebukadnezar selama 7 masa atau 7 bulan. Bapak Ibu sekalian, dulu saya pernah berpikir bahwa dalam fase ketidaknormalan seseorang, nampaknya apa yang Allah sedang kerjakan dalam diri orang tersebut, termasuk pemeliharaan Allah, mengalami pause atau jeda sampai orang tersebut kembali menjadi normal. Namun dari kisah Nebukadnezar saya diajarkan bahwa ternyata pengerjaan dan pemeliharaan Allah tetap berlaku di setiap saat dalam hidup orang pilihannya. Apakah dia sedang baik
atau tidak baik? Apakah dia sedang tidak normal atau normal? Memang suatu hal yang misteri yang Allah kerjakan dalam periode gila Nebukadnezar. Bahkan kita pun tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya. Namun ayat mas kita tadi, awal pembacaan di dalam Daniel 4 ayat 34 tadi, sungguh dramatis dan mencengangkan. Di dalam Daniel 4 ayat 34 tadi dikatakan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Demikian dia berkata. Banyak orang menengadah ke langit dalam kepongahannya. Bahkan tidak jarang kita menengadah ke langit dan mengepalkan tinju kita karena pemberontakan kita kepada Allah, sang pemilik otoritas. Kita menengadah ke langit karena kita ingin menyamai Allah. Kita tidak mengakui adanya otoritas yang lebih tinggi dari kita. Kita bahkan ingin mengukuhkan sistem yang kita bentuk dan melestarikannya. Kita menengadah ke langit karena kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi kita dan menentang sang pembuat ketetapan. Kita menengadah ke langit karena kita hanya peduli pada mimpi-mimpi kita dan bukan mimpi-mimpi Allah. Tidak demikian dengan akhir cerita Nebukadnezar. Ia menengadah ke langit dengan kerendahan hatinya. Seiring dengan ingatan yang terhapus selama 7 bulan. Ia menghapuskan semua sistemnya, beserta semua norma-norma dan nilai-nilainya sendiri. Dan menerima mimpi-mimpi Allah dengan seluruh keotoritasan dan norma-norma ilahinya. Bandingkanlah coba pernyataan Nebukadnezar pada mimpi yang pertama, yang mengakui Allah sebagai Allah Daniel, atau dengan peristiwa perapian yang menyala-nyala, yang mengakui Allah sebagai Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego, dengan rangkaian peristiwa terakhir yang membawa Nebukadnezar pada pengakuan pribadi Raja Surga, tanpa menggunakan panggilan Allah Daniel atau Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Raja Surga adalah gabungan antara Tuhan Surga di Daniel 2 ayat 18 dengan kerajaan mesianik di Daniel 2 ayat 44 yang akan didirikan oleh Tuhan Sorga. Dari seluruh ungkapan ayat mas kita sudah tidak dapat membedakan lagi apakah yang mengatakan itu seorang Israel ataukah bukan. Paradigma Yudaisme, pola pikir Allah Yahweh, telah meresap jenuh dan penuh ke dalam cara berpikir Nebukadnezar, sehingga ia menerima keotoritasan Allah Yahweh itu secara pribadi, dan ia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Israel rohani yang sudah dimenangkan bagi Allah. Haleluya. Kitab Daniel pasal 4 adalah kesaksian pribadi dari seorang raja besar bangsa Kasdim yang sudah bertobat. Ayat 2 dengan jelas menegaskan bahwa itu kesaksian dari Nebukadnezar secara pribadi. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan seterusnya. Frasa aku Nebukadnezar diulang sebanyak 4 kali di dalam Daniel 4 ayat 4, ayat 18, ayat 34 dan ayat 37. Frasa ini tidak pernah muncul dalam 3 pasal sebelumnya. Ini menegaskan tentang kesaksian pribadi dari Nebukadnezar. Sama seperti kesaksian seorang masa kini yang pengaruhnya sangat luas, mencapai seluruh bagian bumi, yang dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu sekalian, kesaksian sebagai hasil pelayanan misi dari 4 serangkai demi meneguhkan klaim bahwa Allah Yahweh adalah bukan Allah teritorial, bukan pula Allah yang partikular, tetapi Allah yang universal. Melalui kepartikularan Abraham, umat Israel dan Daud, Allah memproklamirkan kode universalnya menjadi raja seluruh bumi. Inilah target jauh Allah Yahweh yang kita sembah. Bapak Ibu sekalian, coba kita bandingkan pada Daniel 2 ayat 34 dan 35 serta 44 dalam peristiwa batu yang terungkit itu.
Di sini dikatakan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Bandingkanlah ini dengan pengakuan akhir dari Nebukadnezar di dalam Daniel 4 ayat 34, 35, dan 37. Allah Yahweh, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Jadi, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Pengakuan bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada yang dikehendakinya. Frasa batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Menegaskan tentang kedaulatannya yang absolut dalam setiap kehidupan manusia, dan jaminan bahwa mimpi-mimpi yang sudah Allah tetapkan itu pasti terwujud. Allah yang berinisiatif, dan Allah lah yang menuntaskannya. Pulpit Komentari menjelaskan secara rinci bahwa kerajaan mesianik itu adalah gereja. Di setiap generasi, di setiap era, waktu dalam sejarah, di setiap kehidupan manusia, Allah mempunyai mimpi-mimpinya yang merupakan target dekatnya. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah bekerja meneguhkan target jauhnya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Semua orang yang menjadi orang-orang pilihan Allah tergabung dalam satu aliran arus perwujudan mimpi-mimpi yang sudah Allah tetapkan di kekekalan. Kita adalah Nebukadnezar di zaman kita masing-masing. Allah berkenan memilih kita dari semula, melibatkan kita dalam setiap mimpi-mimpinya. Yang pertama sebagai Nebukadnezar yang menerima kasih karunia-Nya untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kemudian kita dilibatkan sebagai kawan sekerja Allah, sebagai empat serangkai yang dikirim untuk menyampaikan anugerah Allah yang tak dapat ditolak kepada Nebukadnezar yang lain. Pertanyaannya adalah, sediakah kita? Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menegur kepada kami semua, agar kami sebagai Nebukadnezar yang sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi empat serangkai yang harus siap untuk melaksanakan tugas suci-Mu, amanat agung-Mu di dunia ini. Biarlah kami tidak puas hanya sebagai seorang Kristen yang pasif, yang tidak berbuat apa-apa, tapi kami, oh Tuhan, masuk ke dalam arus amanat agung-Mu Tuhan. Kami belajar untuk menjadi saksi Kristus melalui kata-kata kami dan melalui perbuatan kami, agar kami membawa orang-orang lain, Nebukadnezar datang kepada Kristus. Bapa yang di dalam surga, beri kekuatan kepada kami. Engkau sudah memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan itu melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus, merelakan kemauan kami untuk, oh Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, merelakan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus
ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Hari Jumat, tanggal 11 Desember, akan diadakan konsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Selama bulan Desember 2020, ibadah onsite di Mangga ditiadakan, diganti menjadi ibadah online. Doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBI Sosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami, segenap pengurus GBI Sosana, mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpah. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus.